Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur jikalau pada hari ini kita dipersatukan kembali dalam ibadah keluarga. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari kita semua bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian memuji dan memuliakan namanya. Pujian, sebab Kau besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu yang kedua setelah Paskah akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi
atas pembimbing. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 8 sampai 9. Haleluya. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kiranya tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama dengan sepenuh hati kita pujikan, nyanyi dan soraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Begitu pelindung menara kekuatan, biarlah semua
narasi penyesalan Petrus didasarkan pada Matius 26 ayat 57 sampai 68. Duduk di sudut sunyi, tak dapat kusembunyikan degup jantungku. Bahkan tanganku pun masih gemetar. Air mata jatuh tanpa suara, pilu dan penuh penyesalan. Ketakutan telah membuatku meninggalkannya sendiri. Hasrat untuk menyelamatkan diri telah membuatku menyangkal bahwa aku mengenalnya. Baru saja seorang hamba perempuan Imam Kayafas memojokkanku. Orang ini juga bersama-sama Yesus. Mendengar tuduhannya, aku begitu terkejut dan takut untuk mengakuinya. Takut ditangkap, takut dipenjara, takut dianiaya, seperti yang dialami Yesus guruku. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak pernah bersamanya. Bahkan aku mengutuk dan bersumpah untuk memperkuat keamananku. Oh, hatiku yang kecil, menciut dalam tekanan. Sungguh tega ku khianati guruku. Kusangkal ikatan dan kasihnya. Bahkan 3 kali kusangkal dia. Suara ayam berkokok di pagi buta, seolah mengejek kegentaranku. Di sudut gelap ini, ku tahu tetes-tetes air mata tak dapat menebus rasa sesalku. Ampunilah aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Woro. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita pujikan lagu Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita mau menaikkan syukur pujian kita kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan saja. Maka di tengah-tengah suasana yang serba terbatas, kita masih mendapat kesempatan untuk dapat bersama-sama beribadah, belajar akan firman Tuhan. Dan pada saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur pujian kami kepada Tuhan, karena di tengah-tengah keterbatasan beribadah, kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa, memohon supaya Engkau sendiri firman yang hidup, akan mengurapi, memberkati kami semua. Sehingga kami baik yang berbicara maupun yang mendengar, kami semua sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Kehidupan kami dapat dibangun berdasarkan firman Tuhan. Di atas segala kelemahan iman kami, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan hidup kami. Mari ya Tuhan berfirmanlah, berkati kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini, hari-hari ini, pasti ada banyak orang yang terpaksa berpisah dengan keluarganya. Ada para ayah, ada para suami yang kebetulan bekerja jauh dari rumah. Dia terpaksa tidak dapat kembali ke rumah oleh karena keadaan social distancing ataupun pembatasan sosial berskala besar. Ada juga anak-anak kita yang berkuliah di tempat yang jauh, yang bekerja di tempat yang jauh. Mereka pun terpaksa dalam waktu mungkin 2-3 bulan atau bahkan mungkin 4 bulan ini mereka tidak bisa berjumpa dengan kita. Kita juga sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita terpaksa sekarang ini tidak dapat bertemu beribadah di gereja. Sekarang beribadah di tempat kita masing-masing. Pada saat ini kita juga tidak dapat berkegiatan bersama-sama. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya satu ketika nanti akan tiba waktunya untuk kita dapat kembali bersama-sama. Dan saya yakin, saya membayangkan nanti ketika pandemi ini berakhir, ketika wabah sudah lenyap, kita semua pasti dapat mengadakan pertemuan-pertemuan yang begitu menyenangkan, mungkin juga mengharukan. Memang betul, siapapun juga setelah dia lama terpisah, lalu kalau dia mendapat kesempatan untuk bertemu kembali, pasti dia akan merasa senang. Setiap kita juga pasti akan merasa senang. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tentu mereka juga merasa senang ketika pada akhirnya mereka dapat berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Itu pasti menjadi kesempatan yang berharga. Perjumpaan-perjumpaan setelah kebangkitan Yesus itu menjadi satu perjumpaan yang memberi banyak makna bagi mereka. Tetapi bagaimana dengan Simon Petrus? Saya mengajak kita membaca Yohanes 21, Injil Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-19. Demikian. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu
bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita membayangkan kira-kira bagaimana suasana hati Petrus pada saat itu. Kita membayangkan sebab pertemuan Petrus dengan Tuhan Yesus yang terakhir itu menjadi satu tragedi, penyangkalan yang memilukan. Dan setelah itu memang tidak ada lagi kesempatan Petrus untuk mendekati Yesus, untuk berbicara kepada Yesus, mungkin untuk meminta maaf, mungkin untuk meminta agar Yesus memaklumi ketakutan dan kelemahannya, mungkin untuk menyatakan penyesalan. Saya mencoba membayangkan suasana hati Petrus. Jika Bapak Ibu, jika kita merasa bersalah dengan seseorang, tentu kita akan canggung ketika bertemu dengan orang tersebut. Kita mungkin merasa khawatir bahwa kita akan dicela. Kita merasa khawatir bahwa kita akan dipersalahkan. Kita merasa khawatir bahwa orang itu akan menghakimi kita. Orang itu akan enggan berbicara kepada kita. Orang itu akan bersikap sinis kepada kita. Tetapi untunglah semua hal ini tidak dijumpai oleh Petrus. Entah mungkin Tuhan Yesus memahami bahwa penyangkalan Petrus adalah hal yang manusiawi, di mana secara naluriah dalam keadaan terjepit seseorang harus menyelamatkan dirinya. Atau karena Yesus memahami bahwa Petrus menyangkalnya itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, bukan untuk mendapatkan kesenangan diri, hormat, kuasa, harta atau puji-pujian, tetapi karena untuk menyelamatkan nyawanya. Entah apa, yang jelas Tuhan Yesus datang pada saat itu, bertemu dengan murid-muridnya, bertemu dengan Petrus dengan sikap yang tidak berubah. Tuhan Yesus penuh dengan kasih, Tuhan Yesus penuh dengan perhatian, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka kebutuhan mereka dan sangat jauh dari sikap menghakimi. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk dicermati kemudian adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Dikatakan 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan 3 kali juga Tuhan Yesus memberikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari dugaan, apakah Tuhan Yesus menggunakan 3 kata kasih dalam tingkatan yang berbeda, terlepas dari dugaan bahwa dengan pertanyaan ini Tuhan Yesus bermaksud menguji Petrus, terlepas
terlepas dari dugaan bahwa 3 kali pertanyaan ini disejajarkan dengan 3 kali penyangkalan. Terlepas dari berbagai penafsiran dan dugaan itu, yang jelas di sini ada 2 hal yang hendak Tuhan Yesus nyatakan melalui pertanyaan dan perintah itu. Pertama, Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa rencananya terus berlangsung, terus berlanjut. Rencananya tidak dapat dihentikan oleh kematian, tidak dapat dihentikan oleh penyangkalan, tidak dapat dihentikan oleh rasa takut, kelemahan, dan situasi-situasi yang menekan. Rencana kasih-Nya untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia akan terus berlanjut. Murid-murid menjadi tahu bahwa ada babak selanjutnya yang akan terus dijalani, termasuk oleh Petrus. Dan yang kedua, Tuhan Yesus di sini memberikan kesempatan yang berharga khususnya kepada Petrus untuk berperan. Peran yang besar. Sebab peran yang dimaksud adalah untuk menjadi gembala atas domba-domba Kristus. Untuk menggembalakan umat. Ini adalah peran yang penting, oleh sebab itulah ini disebut sebagai kepercayaan. Jelas di sini, Tuhan Yesus tidak mengingat-ingat kesalahan Petrus. Alih-alih melihat kegagalan, Tuhan Yesus melihat potensi yang ada dalam diri Petrus. Alih-alih melihat kelemahan seorang murid, Tuhan Yesus melihat ada potensi kepemimpinan dalam diri Petrus untuk terus melangkah. Alih-alih melihat seorang penakut, Tuhan Yesus melihat satu jiwa dengan spontanitas dan tekad yang besar untuk bekerja. Oleh sebab itulah Tuhan tidak menghakimi dia. Yesus lebih memilih untuk merangkul Petrus dan memberi kesempatan dan bimbingan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang di hadapan Petrus membentang 2 hal. Rencana besar Tuhan yang terus berlanjut dan juga kesempatan untuk Petrus turut bekerja, berperan bagi Tuhan. Lalu terhadap 2 hal ini, kira-kira respon apakah yang tepat? Di dalam diri Petrus kita lihat di sana, ada satu penyesalan yang mendalam. Maka dikatakan di dalam teks tadi, maka menangislah Petrus, dia sedih dengan 3 kali pertanyaan berturut-turut. Menunjukkan adanya penyesalan yang mendalam. Dan penyesalan ini menjadi satu dorongan bagi Petrus untuk dia berubah, untuk dia merubah sikapnya, melayakkan dirinya, sehingga dia pantas layak mengemban kepercayaan, mengemban kesempatan kedua, mengemban kesempatan berharga yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Respon yang berikutnya adalah Petrus meninggalkan jalannya. Petrus fokus pada tugas yang baru, menjadi penjala manusia. Hal ini sama seperti pertama kali ketika Yesus menjumpai Petrus dan murid-muridnya di Danau Galilea. Pada saat itu dia dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus dan berkata, ikutlah menjadi penjala manusia. Dan sekarang di tempat yang sama, Petrus diingatkan kembali akan panggilan itu. Dan secara khusus Yesus menambahkan satu perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Hal ini juga semakin menegaskan akan nama Petrus yang diberikan kepadanya. Batu karang, dasar, fondasi di mana jemaat itu akan bertumbuh. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi respon Petrus adalah ada penyesalan, ada kesediaan hidup baru, dan fokus pada tugas panggilan. Ini adalah cara yang tepat untuk merespon kepercayaan, untuk merespon kesempatan kedua, untuk merespon kesempatan berharga yang Tuhan berikan.
Sejarah menunjukkan bagaimana kemudian Petrus gigih bekerja buat Injil. Petrus bekerja bagi Tuhan. Dia sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan, menjadi murid Tuhan, menjadi pewarta iman yang luar biasa. Petrus menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga dari Tuhan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara pandang Tuhan Yesus yang lebih melihat potensi daripada kelemahan, lebih melihat potensi daripada kegagalan atau dosa seseorang adalah hal yang harus pantas kita hargai. Jika saja Tuhan Yesus melihat dengan mata dunia, melihat dengan mata manusia, maka orang seperti saya ini pastilah sampah yang tak berharga. Kita semua tidak ada harapan selain dari dihancurkan. Tetapi kita patut bersyukur bahwa Tuhan punya cara pandang yang berbeda. Tuhan memberikan kesempatan, memberi ruang kepada si gagal ini untuk dapat bangkit, untuk dapat berkembang, untuk dapat berguna. Mungkin manusia melihat kita sebagai batu yang kusam, tetapi Tuhan melihat kita sebagai berlian yang belum terasah. Masakan hal yang indah ini akan kita sia-siakan? Tentu tidak. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat hidup, waktu dan segala sesuatu yang ada dalam diri kita ini sebagai satu potensi untuk dikembangkan. Bagi kemuliaan Tuhan, bagi rencana Tuhan, bagi keselamatan, bagi umat, bagi kesejahteraan dunia. Tuhan Bapak Ibu memang punya kesabaran dan kasih untuk terus memberikan kepada kita kesempatan. Tuhan punya waktu yang tidak terbatas. Tetapi ingat, kita yang terbatas. Sebab kita tidak hidup selamanya. Kita punya limit. Oleh karena itu jangan sia-siakan kepercayaan. Apapun panggilan Tuhan pada kita, apapun kehendak Tuhan atas hidup kita, respon dengan tepat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kami semua yang sudah kembali diingatkan akan kasih Tuhan. Yang tidak semata-mata memandang pada kelemahan kami, cacat celah kami. Tuhan memandang kepada kami dengan penuh kasih dan melihat kami semua dengan potensi di dalamnya. Untuk terus berkembang, untuk terus dapat dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami belajar dari Petrus untuk dapat merespon dengan tepat setiap panggilan Tuhan, setiap pengutusan, setiap tugas dari Tuhan. Hidup yang terbatas ini, sungguh kami ingin menghargainya dan melihatnya sebagai satu kesempatan yang baik untuk melayani Tuhan. Tuhan Allah kami juga bersyukur bahwa Tuhan selalu memeliharakan kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini kami juga rindu untuk datang kepada Tuhan juga di dalam persembahan kami. Maka apa yang akan kami persembahkan, biarlah Tuhan juga yang akan menyucikannya, menguduskannya. Sehingga ini pun dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Seiring dengan persembahan diri kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan sabda firman Tuhan. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kita kesempatan kedua. Untuk itu kita patut mengucap syukur. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kita juga akan menaikkan pujian. Dia sungguh baik. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Boleh bertepuk tangan.
Yesus, Dia Katakan sekali lagi, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia amat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia amat baik. Yesus, Dia baik baik. Yesus, Yesus, Dia baik baik. Yesus, katakan. Yesus, Dia baik bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari satukan hati, kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak mengucap syukur dan terima kasih, karena pada saat ini dalam keadaan di mana kami harus beribadah masing-masing, kami tetap dapat bersekutu. Kami tetap dapat menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Mohon supaya Tuhan mengampuni dosa kami, sehingga kami dilayakkan untuk bersyafaat kepadamu. Saat ini Tuhan kami hendak berdoa untuk kehidupan iman kami, hari lepas hari. Biarlah kami Tuhan boleh semakin bersandar, boleh semakin percaya kepada Engkau. Memperteguh iman percaya kami kepada Tuhan. Terutama di tengah-tengah suasana wabah Tuhan, di tengah-tengah tekanan situasi. Tolong kami supaya kami tidak kehilangan iman, supaya kami senantiasa tetap memandang kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami teringat dan berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu semuanya. Biarlah Engkau sendiri Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan jemaat-jemaat kami. Tuhan yang akan mengaruniakan berkat. Tuhan yang akan menolong di dalam usaha pekerjaan mereka. Terutama mereka Tuhan yang harus setiap harinya Tuhan berjuang untuk mencari nafkah di tengah-tengah suasana pandemi saat ini Tuhan. Mereka yang terdampak Tuhan, biarlah Engkau memandang mereka atas kasih sehingga mereka senantiasa dapat merasakan pemeliharaan tangan Tuhan. Kami terus mendoakan untuk pekerjaan kami, usaha kami. Kami terus mendoakan untuk anak-anak kami di mana mereka juga terpaksa harus belajar secara mandiri. Biarlah Tuhan juga menolong setiap anak kami untuk senantiasa mempunyai semangat belajar, untuk senantiasa dapat mengerjakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Bahkan anak-anak kami yang bersiap menghadapi semesteran pada minggu ini, Tuhan tolong berkati sehingga mereka semua pada waktunya dapat lulus dengan nilai yang memuaskan, mendapatkan satu prestasi kendati mereka harus belajar secara mandiri. Saat ini Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk keberadaan kami Tuhan. Engkau kiranya mengaruniakan kesehatan, kekuatan, menjauhkan kami dari berbagai macam sakit penyakit, terutama Tuhan dari virus COVID-19. Tuhan jauhkan sehingga kami semua jemaat Tuhan di GKMI Pati ini selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang prima. Kami mendoakan secara khusus Tuhan buat bangsa dan negara kami, supaya Engkau selalu berkati bangsa dan negara kami, agar mampu Tuhan, pemerintah negara kami, untuk mampu Tuhan mengatasi pandemi virus corona ini, sehingga ya Tuhan Yesus, kami boleh segera melewati masa-masa yang sukar ini. Tuhan juga jauhkan bangsa dan negara kami dari segala macam perpecahan, dari segala macam hal Tuhan yang membuat gejolak-gejolak, tapi Tuhan tolong berikan selalu damai sejahtera untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk kota Pati yang kami cintai, supaya juga selalu dalam keadaan aman dan kondusif. Tuhan juga kiranya melewatkan dari kota Pati ini Tuhan, dari wabah yang berkepanjangan. Biar kami segera boleh menikmati kehidupan yang aman, kehidupan yang normal kembali. Secara khusus kami mendoakan
Untuk mereka Tuhan yang pada saat ini menderita oleh karena virus COVID-19 ini. Tuhan berkati sehingga mereka juga boleh merasakan kekuatan, merasakan pemulihan, merasakan kesehatan kembali. Kami juga mendoakan Tuhan untuk mereka yang harus dirawat di rumah-rumah sakit, mereka yang harus diisolasi. Tuhan juga berkati sertai berikan mereka semua pengobatan yang terbaik untuk mereka segera sembuh. Kami juga mau mendoakan Tuhan para dokter sekalian, para tim medis Tuhan, para relawan, mereka semua yang berjuang di garis depan untuk mereka berupaya mendatangkan kesembuhan Tuhan, pemulihan untuk para penderita, untuk para pasien. Tuhan juga berkati mereka semua dengan kesehatan, kekuatan, dengan kesabaran dan semangat. Tuhan Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami. Kami juga teringat dan mendoakan untuk gerejamu GKI Pati yang kami cintai, yang dalam masa ini juga tetap berusaha untuk menyelenggarakan pemeliharaan iman jemaat melalui ibadah-ibadah yang bersifat online. Biarlah Bapa juga memberkati setiap proses yang kami jalani, sehingga semua ini juga dapat mendatangkan sukacita, mendatangkan keteguhan iman bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa kami di sorga, inilah doa kami Tuhan. Kami panjatkan, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai kita dari segala bencana, penyakit, mara bahaya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Stay home, stay safe, and stay healthy. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan memberkati.